Kembali lagi kita lanjutkan perbincangan sangat menarik kita dalam webinar CNBC Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia. Tema utama kita vokasi berbesan dengan ASEAN. Mengapa kita perlu berbesan dengan ASEAN? Masih bersama saya Erwin Suryabrata dan langsung saja kita sapa Ibu Endah di Singapura. Ibu Endah, menurut Anda apakah sudah ada pengiriman pelajar vokasi dari Indonesia ke Singapura? Dan kalau iya, di sektor mana saja Ibu Endah? Baik, terima kasih. Jadi di Singapura ini tadi karena negaranya kecil, jadi untuk masuk Singapura pun itu benar-benar orang yang terseleksi. Jadi persaingan untuk masuk Singapura itu sangat ketat. Jadi kalau untuk pertukaran vokasi saat ini yang kita alami itu pelatihan buat dosen-dosennya ya, pelatihan buat guru-guru SMK itu sudah ada di sini di kerjasama antara Kementerian Pendidikan Singapura dengan Kementerian Pendidikan Indonesia. Kalau student lulusan SMK untuk bekerja di Singapura ini secara jumlah saya tidak tahu pastinya ya, tetapi sepertinya kalau mereka ini karena kalau skill tadi ya untuk skill labor itu sudah ada minimum requirement-nya. Jadi ini sebenarnya tantangan ya buat kita karena sistem pendidikan di Singapura ini memang mereka fokus pertamanya adalah mengisi kebutuhan dalam negeri dulu. Mereka meningkatkan kualitas pendidikannya itu tadi untuk mampu mengisi kebutuhan ekonomi di dalam negeri Singapura ini. Jadi kalau mereka meng-hire dari orang asing itu benar-benar untuk skill yang mereka tidak memiliki atau sangat minim. Di sini di Singapura ini sekarang pembangunan ekonominya itu adalah digital ekonomi, sehingga mereka saat ini memang membutuhkan di bidang teknologi, informasi dan sebagainya. Jadi banyak ekspatriat dari Indonesia yang datang ke Singapura, mereka memiliki kemampuan di bidang IT terutamanya. Jadi nanti kalau pendidikan vokasi mau menembus ke Singapura mungkin perlu diperkuat di bidang IT tadi, dan di Singapura ini pendidikan vokasi itu alat-alat prakteknya itu setara dengan apa yang ada di industri, sehingga maka ketika mereka belajar kemudian mereka bekerja itu tidak ada gap apa yang dulu dipraktekkan di sekolah dan di dunia kerja. Baik, Ibu Endah, terima kasih. Kita ke Pak Sofi. Pak Sofi, mengingat ini tingkat persaingannya juga semakin tambah ketat, apalagi ditambah situasi pandemi seperti ini. Secara sektoral, sektor apa sih Pak alumni atau lulusan pendidikan vokasi kita ini yang terkenal tingkat penerimaannya paling tinggi ke negara-negara lain? Baik, Mas Erwin, pembagian kita itu sekarang kan ada mesin dan konstruksi, kemudian ada ekonomi kreatif, ya ada hospitality, kemudian caregiver dan bidang-bidang lainnya. Ya, kalau pertanyaan tadi, ya bidang apa yang penyerapan kita tinggi? Untuk kebutuhan dalam negeri saja itu bidang hotel dan kapal pesiar itu masih besar ya, artinya untuk hotel di dalam negeri ya, untuk kapal pesiar ke luar negeri itu masih tinggi. Dan Indonesia artinya anak-anak kita itu terkenal dengan keramah tamahannya ya. Dipoles sedikit saja kemampuan bahasa Inggrisnya, penerimaan mereka di industri pariwisata baik dalam dan luar negeri itu akan sangat tinggi, Mas Erwin. Namun demikian yang perlu saya address atau perlu saya kemukakan saat ini adalah bahwa anak-anak kita itu mempunyai tantangan ke depan tidak hanya untuk belajar hard skill saja seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Endah atau Bu Lili serta Bu Lesti ya, bahwa anak-anak kita perlu kita lengkapi dengan kemampuan soft skill tadi plus kemampuan bahasa asing. Apabila kemampuan bahasa asing mereka sudah baik, tentunya mereka akan bisa diterima tidak hanya di Eropa tapi juga di negara-negara lain seperti Taiwan, Jepang, kemudian Korea Selatan. Kemudian di samping itu jangan juga dilupakan bahwa potensi dalam negeri ya, sektor
agro maritim belum banyak kita kita kembangkan. Oleh karena itu ke depan ya sektor agromaritim harus menjadi perhatian kita bersama. Anak-anak kita harus kita didik ya dengan lebih baik untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam negeri. Bisa kita lihat perkebunan sawit begitu luas di Indonesia dan itu perlu dikelola dengan sangat baik. Kemudian begitu juga potensi maritim kita, tangkapan ikan kita, bagaimana mengelola penangkapan ikan dengan baik dan benar, itu tentunya memerlukan pendidikan vokasi. Dan tentunya dengan didirikannya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini adalah keinginan baik ya yang dari pemerintah sehingga dia benar-benar terkonsentrasi ya saat ini memikirkan pendidikan vokasi itu sendiri, memikirkan lembaga-lembaga kursus pelatihan, memikirkan SMK, memikirkan politeknik dan sekolah tinggi vokasi. Kita berharap Mas Erwin ya dengan disatukannya pengelolaan pendidikan vokasi ini dalam suatu direktorat jenderal, kita akan makin fokus dan makin melihat permasalahan-permasalahan yang belum kita selesaikan di masa lalu bisa lebih kita kerucutkan untuk kita selesaikan pada saat ini dan saat ke depan. Demikian Mas Erwin. Ya, Pak Sofi, ini berapa kali Anda menekankan pentingnya menyeimbangkan Pak Sofi ya antara hard skill dan soft skill yang bangsa kita ini miliki. Kita ke Ibu Lestiani di India. Ibu Lestiani, tadi sudah dikatakan India ini punya banyak benefit atau keuntungan. Pertama, mereka juga menggunakan kebetulan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional mereka sehingga dari sisi komunikasi tidak pernah menemui kendala apapun. Soft skill seperti apa yang bangsa kita bisa pelajari dari bangsa India, Ibu, selain kemampuan komunikasi, kemampuan argumentasi dan sebagainya tadi yang sudah Ibu ceritakan di awal. Baik Mas Erwin, kalau ditanya tentang soft skill, kita harus melihat juga karakter masyarakat India yang tough itu karena kondisi alamnya yang sangat ekstrim. Jadi ketika summer itu bisa sampai bahkan mungkin sampai 50 derajat di beberapa daerah, dan ketika winter itu bisa minus sampai mungkin sekitar 15 terutama di daerah utara. Nah, saya kira bahwa dengan kondisi alam tersebut itu suka tidak suka, mau tidak mau, dan secara tidak langsung mereka harus bisa survive dengan kondisi alamnya tersebut. Dan juga yang lain adalah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 1,3 itu, di antara mereka itu harus bersaing. Karena mereka kalau tidak bisa bersaing, mereka tidak akan bisa hidup. Nah, saya kira soft skill yang mereka peroleh dari kondisi alam, lingkungan, dan juga masyarakat yang sangat beragam, menurut saya itu sudah menjadi bekal atau added value dari masyarakat India yang mereka menjadi berani untuk melawan situasi baik di tingkat domestik maupun di tingkat global. Jadi tidak heran kalau mereka sangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan. Menurut saya itulah soft skill yang dimiliki oleh India yang kita perlu pelajari juga, lesson learn, bahwa mereka tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan-tantangan baik di dunia tingkat nasional mereka sendiri maupun di tingkat global. Saya kira itu Mas Erwin. Ibu Lestiani, cerita yang sangat menarik dari India mengenai mentalitas dan juga karakteristik. Pak Sofi, langsung saja nih Pak, kalau kita berbicara mengenai India dan juga Indonesia, sama-sama punya penduduk dalam jumlah yang sangat besar, apa yang perlu kita lakukan Pak untuk bisa mengencourage, menciptakan kompetisi dan ekosistem persaingan yang sehat seperti India Pak, agar kita bisa saling bersaing tidak hanya dengan pasar luar negeri, tapi dengan sesama bangsa kita bersaing dalam pengertian positif, sehingga semuanya bisa terencourage untuk memberikan yang terbaik dalam dunia kerja ketika saya dari vokasi. Wah, Mas Erwin, cerita dari Bu Les tadi memberikan insight bagi kita bahwa struggle for life ya kalau di India. Di tempat kita mungkin tidak se ekstrim seperti itu ya di Indonesia ya. Masih ada pamio negeri yang gemah ripah loh jinawi. Iya, benar. Ada kebutuhan. Iya,
kita kebutuhan pokok masih tersedia dan sebagainya tercukupi. Namun demikian, gemah ripah lojinawi ini janganlah menjadi, artinya ketersediaan resources tidak akan menjadikan kita malah terlena ya. Nah, justru kita harus mengasah diri sedemikian rupa seperti tadi ya, kemampuan kolaborasi kita yang perlu kita tingkatkan. Jadi anak bangsa harus bisa berkolaborasi baik di dalam negeri maupun pada saat mereka menjadi diaspora di luar negeri. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan pendidik. Apabila kita berbicara tentang pendidikan vokasi hari ini, tentunya itu tugas kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan semua jajarannya, tentunya juga keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun untuk membangun karakter bangsa ya agar dia tangguh dan lain sebagainya, bukan hanya tugas guru-guru saja atau departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya, tapi tugas kita sebagai bangsa, di mana itu adalah amanat undang-undang mencerdaskan ya kehidupan bangsa. Nah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan karakter itu juga ya harus sejak dini kita terapkan. Jadi kalau kita bicara pendidikan vokasi di level pendidikan menengah ya, sekolah menengah kejuruan apalagi pendidikan tinggi, tentunya harus dia dibekali dengan fondasi yang kuat sejak dia masih pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah pada saat dia SMP. Kita harus bekali anak-anak kita di samping kemampuan berbahasa asing tadi, juga kemampuan untuk mengenal akar budaya dan bangsanya sendiri. Sering kita lihat tontonan di televisi sekarang, apabila ditanyakan selebriti, anak-anak kita begitu gampang untuk mengenal siapa selebriti. Tapi kalau kita anak-anak kita ditunjukkan ya pahlawan nasional, ya tidak serta-merta anak-anak SD SMP kita mengenal pahlawan nasional. Nah, ini menjadi tentunya concern atau menjadi pemahaman kita bersama bahwa ini adalah PR besar kita ya. Situasi adanya pandemi sehingga anak-anak di depan komputer ya itu adalah menjadi tantangan. Kemudian paparan informasi entertain itu tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita mensiasati laju ya masuknya baik budaya asing maupun begitu internet masuk, kemudian begitu juga media massa, begitu akar budaya kita melalui pembelajaran yang baik seperti yang kita alami pada zaman saya, hampir semua pahlawan nasional kita kenal ya. Pendidikan seperti itu harus tetap kita pertahankan sehingga itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari mendidik anak-anak di SMK maupun di Politeknik. Jadi kembali apabila kita berbicara tentang pendidikan vokasi, tentunya dia tidak akan lepas dari pendidikan dasar yang tentunya mencetak anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tangguh pada saatnya nanti. Jadi pelajar dari Singapura, India maupun Filipina sore ini banyak sekali catatan yang tidak hanya kami yang mendengar, tapi juga khalayak bangsa Indonesia mendengarkan dan ini menjadi PR besar kita bersama. Baik, khalayak Indonesia semuanya mendengarkan dan ini jadi PR bersama kita sebagai sebuah bangsa. Pak Sofi, kalau boleh kita bilang Bapak ini kan sudah puas keliling Indonesia Pak. Dari ujung barat, tengah sampai ke timur. Dari kunjungan Bapak di daerah-daerah yang tersebar luas di Indonesia ini, sebenarnya bagaimana Anda lihat semangat dunia vokasi dari anak-anak remaja Indonesia dari semua daerah di Indonesia yang pernah Anda kelilingi Pak. Dan dukungan dari pemerintah daerah setempat juga mereka bisa berperan sejauh mana sih sebenarnya Pak? Baik, jadi kita harus berani jujur pada kondisi yang ada. Bahwa sampai saat ini relasi antara dunia usaha dan dunia industri dengan apa-apa yang diajarkan atau terjadi di pendidikan vokasi belum 100% match. Ya, belum 100% tertaut dan sesuai. Ya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah kita mendirikan Direktorat Jenderal ini, kemudian mendirikan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan itu adalah sangat tepat. Tugas ini bukanlah tugas ringan ya untuk mentaut dan sesuaikan. Apa-apa yang pernah kami laksanakan di 5 tempat atau 2 tempat di ujung barat, timur, utara dan selatan Indonesia itu hanya untuk mengambil contoh ya bahwa kita perlu ke taut dan kesesuaian.
kita mendengar pada saat pelaksanaan rapat koordinasi antara dunia usaha, dunia industri dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi dalam hal ini SMK sempat mengeluhkan tidak ada akses masuk ke industri, dan itu benar adanya. Di samping itu, dunia usaha dan dunia industri sudah membuka kesempatan juga kepada Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Pada saat ditanyakan apa yang Anda butuhkan dari dunia usaha dan dunia industri, jawabannya masih ngambang. Oleh karena itu, ya, belum terlambat kita mentaut dan suaikan. Bagaimana caranya? Ya dengan cara sesering mungkin dunia usaha, dunia industri bertemu dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Karena apa? Dunia usaha, dunia industri juga memerlukan tenaga kerja. Kalau mereka tidak aktif terlibat membangun vokasi ini, siapa lagi? Ya. Kemudian begitu juga Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi harus rajin ya datang dan mengetuk pintu industri, dunia usaha dan dunia kerja. Siapa yang memulai? Tentunya kepala-kepala sekolah dan guru-guru mereka untuk mengajak anak-anak ini ya mengenal dunia usaha dan dunia industri. Cerita lama yang mengatakan tidak ada akses masuk ke industri, pelan tapi pasti kita singkirkan ya. Kita mulai dengan kebijakan mengatur ke dalam dulu ya, ke dalam Satuan Penyelenggara Pendidikan, karena itu yang bisa dilakukan oleh kementerian kami, mengatur bahwa sering-seringlah masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, tentunya ranah lain ya diatur oleh stakeholder lainnya. Jadi kita berharap dunia usaha dan dunia industri mau dengan lapang dada dan tentunya dengan senang hati menerima kesempatan atau memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita di SMK maupun Politeknik. Nah, dukungan ya pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten saat ini semakin meningkat. Terus terang harus kami sampaikan, dengan dibentuknya Direktorat Jenderal ini, kemudian dilakukannya branding yang tidak henti-hentinya, awareness atau kepedulian ya pemerintah provinsi sekarang sudah makin meningkat. Saya langsung sebut contoh Provinsi Riau dengan serta-merta ya Bapak Gubernur langsung memberikan dukungan. Kami akan melakukan apa saja, kata beliau, untuk membangun pendidikan vokasi di Provinsi Riau. Begitu juga di Papua Barat, ya. Sekretaris Daerah Papua Barat itu dengan serta-merta 3 hari berturut-turut mengkawal kami untuk melakukan penyelarasan dan rapat koordinasi antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan. Nah, apabila semua pemerintah provinsi memberikan dukungan yang baik kepada pendidikan vokasi ini, insya Allah percepatan pembangunan vokasi ini di setiap daerah tentunya akan menjadi semakin baik, dan tiap-tiap daerah memiliki keunggulan. Contoh Provinsi Riau, di bawah buminya terdapat oil and gas, kemudian ada di atasnya adalah kelapa sawit yang tidak kalah saingannya, ya, tidak ada saingan. Kemudian kalau kita berbicara dengan Sorong, ya, Teluk Bintuni memiliki banyak sekali potensi. Begitu juga potensi agromaritim yang ada di Papua dan Papua Barat. Dengan adanya dukungan Pemda, tentu saja pembangunan pendidikan vokasi kita akan semakin tertautkan karena ada pihak di tengahnya, ada government, ada pemerintah yang bisa mendekatkan hubungan antara dunia usaha, dunia industri dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Mas Erwin. Baik, Pak Sofi, ada moral story bagus yang ada angkat di kesempatan webinar kali ini. Biarlah cerita lama yang tidak begitu mengenakan atau tidak mendukung perlahan mulai kita singkirkan, kalau bisa nanti suatu saat akan hilang sama sekali. Kita berbicara mengenai cerita lama yang ingin kita perlahan kurangi dan hilangkan sama sekali, Pak. Ego sektoral. Tadi di segmen sebelumnya Bapak sempat bercerita mengenai sinergi yang harus lebih diperkuat, lintas kementerian dan sebagainya. Kalau kita berbicara mengenai menyinkronkan dan juga mensinergikan antar lintas kementerian ini, mulainya dari mana, Pak? Kalau kita berbicara sektor vokasi ini, karena kita tahu vokasi bagian dari pendidikan, tapi juga ada kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja dan penyerapannya. Apa yang perlu kita pahami, Pak? Baik, Mas Erwin, komunikasi baik sudah mulai kita lakukan, ya.
tentunya apabila kita berbicara tentang vokasi ya dan membangun keterkaitan antara dunia usaha, dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan, kita artinya berbicara dengan satu Kadin, Apindo, HIPMI ya dan himpunan-himpunan pengusaha lainnya. Apabila kita berbicara dengan kementerian dan lembaga lainnya, tentunya ada Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, yang mengatur, mengelola industri-industri, Kementerian Perdagangan, begitu juga Kementerian Tenaga Kerja. Namun yakinlah kita sudah mulai melakukan koordinasi yang baik, sehingga pelan tapi pasti urusan pendidikan vokasi ini mulai kita lihat di mana faktanya, di mana problemanya, dan insya Allah kita akan carikan solusinya. Mas Erwin, kalau kita ingin berkaca dari pengalaman-pengalaman 3 orang Sri Kandi pendidikan vokasi yang ada di depan kita saat ini, kita bisa memetik pelajaran. Tapi saat-saat sebelumnya kita juga sudah mendapat pengalaman dari atas pendidikan yang ada di Jerman, yang ada di Den Haag, begitu juga yang ada di Prancis ya. Nah, tidak serta-merta apa-apa yang kita dengarkan juga langsung bisa kita praktikkan di Indonesia. Itu yang menjadi masalah ya. Jadi harus tetap kita sesuaikan dengan kondisi kekinian yang ada di Indonesia. Jadi walaupun praktik baik tersebut kita langsung serap ya saat ini, tentunya harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Mengubah ekosistem tidak bisa dalam 1-2 hari, Mas Erwin. Tapi keinginan baik kita dengan bertemu sore hari ini, ya setidaknya memberikan insight atau horizon baru bagi kita semua yang duduk di sini. Karena bagaimanapun Bu Lesti, Bu Lili maupun Bu Enda adalah aktor pendidikan itu sendiri, termasuk juga saya. Jadi kita semua berkewajiban untuk memajukan pendidikan vokasi di Indonesia. Bagaimana caranya? Kita akan mencari cara terbaik. Baik, saya suka sekali kalimat yang Anda sampaikan tadi Pak, label yang perlu kita sematkan kepada Ibu bertiga, para Sri Kandi vokasi kita di webinar kali ini. Kita ke Ibu Lili. Ibu, kita tema utama kita di segmen ini masih berbicara mengenai revolusi mental, kemudian perubahan mindset yang harus kita lakukan. Kalau kita berbicara pengalaman Anda selama di Manila, berbicara mengenai soft skill dan shifting dari mindset tadi, sampai per hari ini, Manila ini mereka memprioritaskan mana sih Bu? Soft skill mana yang mereka terus asah dan menjadi prioritas utama? Sehingga kita juga bisa belajar dari sana. Ya, baik. Terima kasih Mas Erwin. Jadi di Filipina ini mereka dari sejak tahun 93 mempunyai karakter yang berbeda dengan negara lain, yaitu mereka mau antri. Mengapa tahun 93 timbul kesadaran nasional? Karena pada saat itu tiba-tiba mereka sadar kalau tidak antri maka akan lebih ribet, akan lebih lama, dan akan terjadi pertengkaran ataupun kerusuhan lainnya. Maka tidak heran kalau kita ke Filipina mau naik mobil umum di sana jeepney ya. Jadi mobil angkatan perang dunia kedua gitu. Jeepney adalah kendaraan umum di sana. Itu bisa berkilometer yang antri dengan tertibnya. Kemudian mau masuk ke mall. Kemudian ketika sekolah misalnya jam istirahat, dia akan menuju ke kantin. Dia akan antri menuju ke kantin dengan tertib. Dan kemudian setelah selesai jam istirahat balik ke dalam kelas juga antri. Jadi dimanapun tidak heran kalau melihat orang Filipina antri. Kemudian masalah tata krama. Mereka sudah terbiasa dari kecil untuk menghargai orang lebih dewasa dengan kata-kata po. Misalnya magandang umaga po gitu. Po itu adalah untuk memperhalus gitu ya. Jadi misalnya magandang umaga, selamat pagi, kamustaka po gitu. Kamustaka apa kabar po? Po itu adalah untuk memperhalus. Jadi siapapun dengan menggunakan po atau opo itu adalah untuk menghargai orang yang lebih tua atau orang yang setara. Kemudian karakter lainnya yang orang Filipina miliki adalah mereka itu sangat menghargai kebudayaan luar. Contohnya misalnya, saya sudah mengajarkan sekitar 5.000 orang Filipina untuk belajar batik. Apa yang mereka dapatkan? Mereka sangat menghargai batik Indonesia dan kemudian mereka katakan, kalau saya ke Indonesia, saya tidak akan menawar batik yang saya beli. Karena ternyata sulit sekali membuat batik.
Nah, ini adalah bagaimana mereka menghargai negara tetangga dan kemudian saling menghormati dengan negara tetangga. Terima kasih. Ya, Ibu Lili, kalau kita lihat negara Filipina, seberapa kompleks sinergi atau kerjasama lintas kementerian yang dilakukan di sana kalau kita berbicara memajukan dunia vokasi bersama. Seperti apa Ibu sinergi dan kerjasama lintas kementerian di negara itu? Ya, pada saat sinergi yang dicanangkan di sana, memang mereka ada di satu pintu. Jadi memang Bapak Presidennya pada saat kebijakan-kebijakan vokasi ini melibatkan kementerian-kementerian tenaga kerja yang tadi saya katakan. Jadi misalnya ketika dia sudah lulus NC1 dan akan bekerja ke luar negeri, maka Kementerian Tenaga Kerjanya akan mengajarkan tentang tata krama di negara tersebut. Mulai dari bagaimana cara duduk, cara makan, cara berbicara, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya. Jadi lebih banyak kepada bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan kebudayaan di mana dia akan bekerja. Kemudian dengan kementerian-kementerian lainnya, ini memang yang saya katakan tadi, yaitu bahwa mereka mencari informasi apa yang dibutuhkan dari negara-negara lain berdasarkan masukan dari kementerian-kementerian yang lain. Kemudian satu lagi, ketika dari Kementerian Pendidikan meminta agar saya mendata tenaga kerja apa yang dibutuhkan di Filipina, tidak ada karena semua mereka bahkan menyebar tenaga kerja mereka untuk keluar negeri gitu ya. Tetapi herannya suatu ketika saya pulang ke Indonesia dan di bandara bertemu dengan 15 orang pemuda, dan kemudian saya bertanya mereka belajar atau sedang apa. Ternyata mereka bekerja di Filipina selama 7 bulan. Terus saya tanya, dari mana? Ya kita dari Surabaya. Bekerja apa? Servis mesin cuci. Lah, bukannya di Filipina juga sudah ada. Nah, tenaga kerja mereka di dalam negeri dibayar juga mahal oleh pemerintah. Jadi mereka mengimportnya dari Indonesia. Nah, Baik. ini yang saya tidak tahu, tidak terbuka karena itu adalah melalui perusahaan. Jadi maksud saya adalah bagaimana kita bisa menghargai tenaga kita sendiri, tenaga dalam negeri kita. Terima kasih. Baik, Ibu Lili, terima kasih.